Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, saya berada di kota Lampung, tepatnya di Lampung Selatan. Saya sekarang berada di pantai Simbalang. Mungkin sahabat-sahabat sudah mendengar deruan ombak di malam ini yang akan mengiringi sebuah kisah misteri yang akan saya bawakan. Sebuah kisah misteri yang akan saya bawakan bukan berasal dari kota Lampung, bukan berasal juga dari pantai Simbalang. Namun kebetulan sudah dari 3 hari yang lalu saya berada di kota Lampung. Ada sedikit urusan yang harus diselesaikan, sekaligus saya bersilaturahmi dengan sahabat misteri, orang-orang baik yang ada di kota Lampung, tepatnya Lampung Selatan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat misteri, orang-orang baik yang sudah menyambut saya, kedatangan saya di Lampung Selatan. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya sedang ada di pantai, tapi saya nggak ingin menceritakan kejadian-kejadian misteri yang ada di pantai ini, enggak. Tapi masih ada kaitannya dengan cerita pantai. Saya akan membawakan satu kisah yang menceritakan kisah Ratu Penguasa Laut Selatan, yaitu siapa lagi? Tidak lain tidak bukan, yaitu Nyi Ratu Kanjeng Roro Kidul. Apa kaitannya pantai dengan Nyi Ratu Roro Kidul? Mungkin itu udah nggak asing lagi untuk sahabat-sahabat, karena beliaulah penguasa yang diyakini sebagai penguasa gaib pantai selatan. Namun kekuasaan Nyi Ratu Roro Kidul bukan cuman ada di pantai selatan saja. Yang namanya lautan yang masih asin airnya, itu masih ada sangkut pautnya dengan Nyi Ratu Roro Kidul. Yang menariknya di sini adalah dua kaitan antara penguasa pantai, yaitu Nyi Ratu Roro Kidul dan satu lagi, sebuah kisah dari seorang ratu penguasa laut yang mungkin sahabat-sahabat sudah banyak yang mengetahui. Mungkin belum ada juga sahabat yang belum tahu sosok ratu siapa sebagai penguasa lautan yang akan ada di dalam kisah ini. Penasaran? Simak video sebuah kisah misteri selengkapnya, spesial dari Lampung Selatan, Pantai Simbalang. Ritual pesugihan yang mengaitkan sosok agung Nyi Ratu Roro Kidul ini sudah tidak asing lagi kita dengar. Namun pro kontra akan ritual pesugihan itu santer sekali terdengar di masyarakat. Ada yang mengatakan, sebagian warga masyarakat Indonesia, khususnya warga yang ada di sekitaran pantai selatan, banyak yang mengatakan Nyi Ratu Roro Kidul itu bukan sosok gaib yang jahat. Nyi Ratu Roro Kidul tidak menjebak manusia untuk masuk ke dalam ritual pesugihan. Banyak yang beranggapan sosok Nyi Ratu Roro Kidul adalah sosok gaib yang baik. Namun sebagian yang telah melakukan ritual-ritual pesugihan ini banyak mengatakan kekayaan, tumbal-tumbal yang mereka berikan ini untuk persembahan Nyi Ratu Roro Kidul. Namun setelah saya mendapatkan beberapa cerita misteri tentang ritual pesugihan Nyi Ratu Roro Kidul, dan saya pun masih menyimpan di dalam hati ini rasa penasaran yang sangat amat tinggi tentang kebenaran ritual pesugihan dari Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul. Saya terus menelisik, saya terus mencari tahu tentang kebenaran tersebut, pro dan kontra yang ada di masyarakat. Bahkan mungkin apa yang saya akan ceritakan ini agak sedikit nekat, karena
Saya sekarang tepat sekali berada di bibir pantai. Yang mungkin kalau sosok gaib yang ada di sekitaran pantai sini, ya, yang masih ada kaitannya dengan yang saya ceritakan. Kalau mereka marah dengan apa yang saya ceritakan, mereka bisa saja mencelakai saya. Namun di sini saya tidak takut dengan apa yang akan mereka lakukan, karena tidak akan mati kita sebelum ajal. Itu sudah janjiin dari Maha Kuasa. Saya di sini hanya duduk, ingin bercerita, membagikan pengalaman misteri kepada sahabat-sahabat semua. Tadi di awal saya mengatakan ada satu sosok gaib selain Nyi Ratu Roro Kidul yang menyajikan, yang menyediakan, yang akan memberikan kekayaan atas siapapun yang memujanya. Asalkan orang-orang yang memujanya, yang meminta harta, yang tergila-gila harta kekayaan yang dimiliki oleh ratu ini, bersedia memberikan tumbal, yaitu sosok Nyi Dewi Lanjar. Yang mana seseorang yang mendapatkan kekayaan dari Nyi Dewi Lanjar, yang melakukan ritual pesugihan Nyi Dewi Lanjar, mereka ini akan menyerahkan dirinya sendiri. Mereka harus menumbalkan orang-orang yang sesuai kriteria permintaan dari Nyi Dewi Lanjar. Mereka di sini harus melakukan ritual hubungan badan, harus melayani hawa nafsu dari Nyi Dewi Lanjar. Nah, di kisah ini menarik. Seseorang yang melakukan ritual pesugihan Nyi Dewi Lanjar diselamatkan oleh sosok gaib cantik berpakaian hijau yang dipercaya kalau sosok itu adalah Nyi Ratu Roro Kidul. Dengan kisah inilah saya di sini semakin yakin dengan sebagian pendapat masyarakat bahwa Nyi Ratu Roro Kidul ini bukan sosok yang jahat, tapi wallahu a'lam bishawab. Saya baru cuman bisa menyajikan ceritanya saja. Hajat saya untuk berkunjung, berziarah, yang konon katanya makam Nyi Ratu Roro Kidul itu ada, ini belum sempat. Doakan saja perjalanan saya bisa sampai ke tempat itu, saya dapat menelisik kebenaran tentang kebaikan atau keburukan cerita dari Nyi Ratu Roro Kidul. Namun cerita yang saya dapatkan ini sebuah pengalaman pribadi dari seorang sahabat yang saya pun tidak berani langsung menceritakan begitu cerita ini sampai ke saya. Butuh beberapa hari sampai saya menunda untuk take video ini karena saya ingin merasakan dulu kebenaran, merasakan dulu aura dari cerita ini. Bener nggak sih? Feel-nya dapat, dan ternyata alhamdulillah. Dari malam kemarin saya coba take, belum dapat, tapi malam ini alam di sini seakan-akan menerima saya untuk membawakan cerita tersebut. Sebelum saya take, deru ombak yang ada di sebelah kanan saya ini bergulung cukup tinggi, deburannya cukup besar. Tapi alhamdulillah ketika saya memulai video ini, debur ombak sudah mulai kecil, arusnya sudah mulai sedikit tenang, dan dari arah laut pun aroma wangi-wangian sudah mulai tercium di hidung saya. Assalamualaikum, penghuni gaib yang ada di pantai Simbalang. Itu yang saya ucapkan untuk meminta izin. Di sini tidak kosong, sahabat-sahabat. Di sini saya sudah merasakan banyak sekali yang mulai datang penasaran dengan apa yang akan saya lakukan di sini. Ya, saya tekankan sekali lagi, cerita yang saya sampaikan ini nggak ada kaitannya dengan lokasi ini, tidak ada. Ini jauh sekali, terjadi di pantai Parangtritis. Namun konon katanya, saya akan sedikit bercerita tentang wilayah atau lokasi yang ada di sekitar Lampung ya. Namun konon katanya di satu titik, tepatnya di Pantai Marina yang ada di sekitaran Lampung Selatan ini. Pantai tersebut berada di Lampung namun memiliki akses untuk menuju ke pantai selatan. Konon katanya di salah satu gua yang terdapat di Pantai Marina ini ada pusaran air kecil, yang mana pusaran air kecil tersebut ini bisa menuju langsung ke pintu masuk pantai selatan. Terbukti dari sebuah kejadian yang pernah terjadi di sana. Ada korban tenggelam masuk ke dalam pusaran kecil tersebut. Jenazahnya diketemukan di pantai selatan. Sebuah
kejadian yang tidak masuk akal. Jarak dari pantai Marina menuju pantai selatan ini sangat jauh sekali. Namun jenazah korban yang tenggelam di Marina ini bisa ditemukan di pantai selatan. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang membawa jenazah tersebut bisa sampai ke sana? Itu adalah rahasia dari Yang Maha Kuasa. Kisah yang akan saya bawakan ini merupakan sebuah pengalaman misteri dari sahabat yang tinggal di sekitaran kota Yogyakarta. Seorang sahabat di sini yang namanya saya samarkan, kita sebut saja dengan nama Mbak Lisa. Yang mana beliau, Mbak Lisa, di tahun 2023 ini beliau mengaku kalau usianya sudah 54 tahun. Kisah pengalaman hidup yang dibagikan oleh Mbak Lisa ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu, yang mana pada saat itu Mbak Lisa ini sedang energiknya sekali, kondisi tubuhnya sangat fit sekali, namun keadaan ekonominya sangat sulit. Keinginan-keinginan manusiawi, keinginan-keinginan duniawi ini memenuhi hati dari Mbak Lisa, namun perekonomiannya di sini sangat sulit. Bahkan Mbak Lisa di sini sampai meninggalkan almarhum suaminya yang sedang sakit parah. Ini merupakan sebuah pengakuan dan sebuah gambaran kehidupan yang jangan sampai dilalui oleh sahabat-sahabat semua. Pesan beliau kepada saya untuk menyampaikan kisah ini. Penuh makna sekali kisah perjalanan hidup Mbak Lisa. Mungkin duduknya agak sedikit santai ya, karena cerita ini menarik sahabat. Bukan saya nggak sopan ya, melipat kaki. Mbak Lisa di sini mengirimkan email kepada saya, terus melanjutkan mengobrol dengan saya melalui telepon. Curhatlah beliau kepada saya, karena dari tulisan yang dibagikan oleh Mbak Lisa, saya agak sedikit kurang mengerti dengan alur cerita yang beliau bagikan. Karena gambaran waktu, gambaran kejadian yang diberikan oleh Mbak Lisa di sini, waktunya itu lompat-lompat, flashbacknya banyak banget. Jadi saya minta diurutkan karena cerita ini sangat menarik sekali. Oke, di sini beliau mengurutkan ke waktu yang sudah berlalu sekitar 15 tahun yang lalu, di mana beliau memulai ceritanya ketika kehidupan perekonomiannya sangat sulit sekali. Beliau menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, suaminya tiba-tiba sakit parah. Beliau tidak bisa untuk bertahan ngurus suaminya karena Mbak Lisa ini mengakui lah ya, pergaulannya lah yang salah. Perekonomian sulit, tapi bergaul dengan kalangan-kalangan elit yang menuntut Mbak Lisa ini harus memiliki penampilan yang selalu nyecis. Singkat cerita, suaminya yang dulu memang adalah seorang pengusaha, namun usaha yang dilakukan oleh suaminya ini bangkrut. Mbak Lisa di sini nggak mau menerima kenyataan suaminya di sini mengalami depresi. Dari depresi tersebut, penyakit-penyakit mulai menghampiri suaminya sampai suaminya nggak bisa ngapa-ngapain. Mbak Lisa pun memutuskan untuk berpisah, meninggalkan suaminya dalam keadaan sakit. Mbak Lisa mengatakan 6 bulan setelah Mbak Lisa berpisah dari suaminya di sini semakin memiliki beban pikiran, malu ditinggal istri dalam keadaan sakit. Beliau pun akhirnya meninggal dunia. Dari pernikahan tersebut, memang Mbak Lisa ini tidak dikaruniai anak. Beliau menikah kurang lebih sekitar 12 tahun dengan laki-laki tersebut. Beliau sama sekali tidak pernah hamil, entah suaminya kayak yang mandul atau ada sesuatu atau inilah ya, penyakit lah di dalam diri Mbak Lisa yang menyebabkan mereka tidak diberikan keturunan atau memang Allah tidak memberikan rezeki. Wallahu a'lam. Nah, lanjut di sini setelah kematian dari suami Mbak Lisa. Di sini status beliau menjadi seorang janda. Ya, dengan pergaulan elit tapi ekonomi sulit, Mbak Lisa ini terus mencari gimana caranya bisa merubah nasib. Ditambah lagi beliau ini janda yang tidak memiliki beban tanggung jawab. Ya, beliau mulailah mengikuti beberapa ritual-ritual, tergiur dengan jalan ritual pesugihan. Mulai dari ritual pesugihan yang ada di Gunung Kemukus. Beliau pernah melakukan hubungan intim di Gunung Kemukus.
Namun beliau tidak mendapatkan hasil, cuman beliau mendapatkan sensasi. Itulah yang beliau katakan. Sampai di mana di sini saya menyingkat sajalah cerita perjalanan dari Mbak Lisa ini. Setahun lebih setelah kematian suaminya, setelah beberapa bulan Mbak Lisa pulang dari Gunung Kemukus, beliau mendapat informasi dari salah satu teman elitnya. Kalau teman elitnya ini tadi, kita sebut saja Mawar lah, teman Mbak Lisa ini. Mbak Mawar ini mendapatkan kekayaan secara instan setelah melakukan ritual pesugihan dengan si Dewi Lanjar. Yang mana sahabat dari Mbak Lisa, Mbak Mawar ini mengatakan ritual pesugihan Dewi Lanjar itu adalah ritual pesugihan yang gampang sekali dilakukan. Setiap sudah melakukan aksi di atas ranjang, kita akan mendapatkan hasil yang diberikan Dewi Lanjar. Otomatis mendengar itu, Mbak Lisa ini tertarik. Karena status Mbak Lisa kan janda sekarang, memang membutuhkan ya teman untuk tidur di ranjang, itu memang dibutuhkan sekali. Dan apalagi setelah tidur di atas ranjang, Mbak Lisa ini akan mendapatkan kekayaan. Nah, ditanyalah apa-apa saja ritual yang harus dilakukan, apa-apa saja syarat-syarat yang harus dilakukan. Nah, dijelaskan semua oleh si Mbak Mawar ini, dan lalu dibawalah Mbak Lisa ini pergi ke salah satu pantai yang saya tidak dapat sebutkan di mana lokasinya, karena disitulah, di pantai itulah ritual pesugihan yang akan dilakukan. Bahaya sahabat, kalau saya menceritakan baru-baru ini saja banyak sekali, mulai inbox Facebook, tidak tahu saya inbox Facebook dapat dari mana, orang Facebook pribadi yang tidak pernah saya share, DM Instagram, WhatsApp admin dibanjiri oleh pertanyaan. Bang Ryu di mana Bang Ryu? Ritual pesugihan uang gaib. Bang Ryu di mana? Ritual pesugihan Gunung Kemukus. Gunung Kawi di mana Bang Ryu tempatnya? Masa bodoh lah dibilang sombong. Ingat, saya selalu menjelaskan di balik setiap ritual pesugihan yang saya bawakan, bukan saya menganjurkan, tapi mengingatkan sahabat-sahabat bahwa ritual pesugihan itu tidak benar. Setiap ritual pesugihan di sini akan merugikan kita. Jangan lagi tanyakan di mana tempat pesugihan itu terjadi. Saya tidak akan merespon pertanyaan sahabat-sahabat yang menanyakan hal itu. Lokasi pantainya tidak akan saya sebutkan. Mbak Lisa dengan si Mbak Mawar ini bertemulah dengan seorang juru kunci. Tawar-menawar tentang pesugihan pun sudah deal dilakukan. Syarat-syarat pertama, uang cash otomatis akan diberikan Mbak Lisa untuk membayar semua perlengkapan kebutuhan melakukan ritual. Dan yang kedua, hari di mana Mbak Lisa ini harus melakukan ritual pesugihan harus dilakukan. Nah, sekarang di sini sudah ada sosok yang lain datang sahabat-sahabat. Dari sebelah kiri, konon katanya kalau kita mencium bau ubi, itu ada sosok lain yang datang, bukan sosok dari pantai, tapi mungkin sosok dari hutan yang ada di sebelah kiri. Ya, kalau orang bilang ya, kalau bau ubi kayak gitu, katanya sih genderuwo yang datang. Tapi masa bodoh lah, kalau dia mau datang duduk di sini nemenin podcast nggak apa-apa ya. Saya di sini datang nggak mengganggu sosok itu kok. Ini santer sekali baunya dari sebelah kiri. Oke, kita lanjut ya. Setelah waktu ditentukan untuk melakukan ritual pesugihan seperti itu, Mbak Lisa pun di sini datang di hari yang sudah ditentukan. Yang mana beliau belum tahu nih ritual apa yang harus dilakukan. Oke? Di satu pantai itu sudah disiapkan sesajenan lah. Sudah disiapkan semua syarat-syaratnya. Dimulailah ritual pesugihan itu dilakukan. Oke. Saya cut sebentar ya. Memang menariknya take di alam, apalagi di tengah malam seperti malam ini, memang serunya itu banyak tamu-tamu yang tak diundang hadir. Itulah. Tapi memang kesempatan untuk take di luar seperti ini itu memang sulit ya, karena ya lokasi juga ini memang kebetulan lah. Saya memang ingin
ya take di Lampung untuk kenang-kenangan, yaitu di pantai ini. Kita lanjut cerita pesugihan Dewi Lanjar yang dilakukan oleh Mbak Lisa. Setelah Mbak Lisa bertemu dengan juru kunci, syarat-syarat pun di sini telah dibayar, ya, telah disediakan oleh juru kunci. Namun syaratnya belum disebutkan apa syarat ritual tersebut. Ritual pesugihan pun dilakukan. Mbak Lisa ini disuruh menggunakan kain untuk dijadikan kembenan, ya, untuk menutupi bagian dada ke bawah, sedangkan bagian bahu ini terbuka semua, ya, kayak wanita desa pakai kembenan lah. Di pinggir pantai tersebut dilarunglah beberapa sajen untuk masuk ke laut sebagai persembahan pertama untuk punggawa-punggawa yang menjaga laut tersebut. Konon katanya itu adalah punggawa-punggawa dari si Dewi Lanjar. Setelah dilarung, yang uniknya di sini tidak begitu jauh larungan itu, ya, diterjang ombak, bolak-balik. Larungan itu tenggelam masuk ke dalam lautan. Juru kunci mengatakan, sajenmu diterima, Cak Ayu. Kamu bersiap. Kamu akan kedatangan sosok penguasa, sosok ratu yang ada di sini. Tapi belum disebutkan kalau itu adalah Dewi Lanjar yang akan datang. Nah, si juru kunci di sini meninggalkan Mbak Lisa seorang diri. Disinilah dimulai petualangan mistik yang dilalui oleh Mbak Lisa sebelum ritual pesugihan itu terjadi. Yang digambarkan oleh si juru kunci yang datang ini adalah sosok wanita dengan keadaan telanjang, tidak menggunakan apapun, selai benang pun tidak menutupi pakaiannya. Wanita itu akan menghampirimu, akan mengatakan apa saja yang harus kamu lakukan. Tapi yang datang pertama ini malah berbeda. Sosok ratu, agung sekali, ayu sekali, menggunakan pakaian yang serba hijau dibalut dengan kain kuning emas, menggunakan mahkota, rambut panjang ikal terurai, didampingi oleh beberapa prajurit yang tubuhnya besar-besar dan beberapa dayang-dayang yang sangat cantik-cantik sekali. Sosok itu mengatakan kepada Mbak Lisa yang sedang duduk bersemedi, mengatakan, "Cah Ayu, jalanmu bukan di sini. Pulanglah kamu. Jangan teruskan apa yang ingin kamu lakukan. Pulanglah, pulang." Sosok itu dengan lemah lembut menyuruh si Mbak Lisa ini untuk pulang. Namun Mbak Lisa sama sekali tidak mengubris. Dia di sini hanya berpikir kalau ini cuman gangguan sebelum ritual pesugihannya ini selesai. Namun apa yang dipikirkan oleh Mbak Lisa salah. Peringatan yang telah diberikan sosok tersebut yang mana Mbak Lisa ini tidak tahu sosok ini siapa, ya, tidak tahu dia. Mbak Lisa sama sekali tidak mendengarkan perintah dari sosok ratu tersebut. Beliau terus bersemedi. Sosok itu pun seketika menghilang. Tidak lama kemudian mulailah deru ombak yang tadinya mulai sedikit membesar, ya, dum. Gulungan ombak itu semakin membesar, mengempas ke pinggir karang. Terdengar suara hentaman yang besar, dem. Seketika tenang, air laut itu tenang. Seakan-akan ombak itu tidak ada pada malam itu. Di tengah-tengah ketenangan air laut terlihat ada pusaran. Pas sekali di hadapan si Mbak Lisa. Terlihat ada pusaran. Dari pusaran tersebutlah ada sosok wanita yang sesuai gambaran dari si juru kunci. Wanita yang telanjang tadi keluar dari pusaran tersebut, menghampiri Mbak Lisa, dan mulailah di sini negosiasi dilakukan oleh Mbak Lisa dengan sosok gaib tersebut, yang dipercaya kalau sosok gaib tersebut adalah Nyi Dewi Lanjar. Perjanjian demi perjanjian dilakukan, kesepakatan pun terjadi. Apa kesepakatan yang diminta oleh si Dewi Lanjar adalah sebuah permintaan yang disanggupi oleh Mbak Lisa adalah, Mbak Lisa di setiap tahunnya harus menyediakan tumbal lelaki perjaka untuk diserahkan kepada Nyi Dewi Lanjar. Dengan cara apa Mbak Lisa ini harus menyerahkan tumbal-tumbal tersebut? Mbak Lisa di sini harus menjerat, memikat lelaki-lelaki yang untuk dijadikan tumbal ini dengan kecantikan yang akan diberikan oleh Nyi Ratu Dewi Lanjar dengan sebuah susu. Pada malam itu juga
Entah apa yang dimasukkan ke bagian wajah si Mbak Lisa ini, yang dikatakan susu itu dia tidak tahu apakah emas, intan, permata atau apa ya. Cuman dimasukin, diolesin gini aja, benda itu masuk dan terasa benda itu berjalan di bawah kulit si Mbak Lisa di bagian wajah ini. Dengan itulah kecantikan dari Mbak Lisa ini akan meningkat berkali-kali lipat, akan menarik, memancing hawa nafsu setiap laki-laki yang dikehendaki oleh Mbak Lisa. Ingat, setiap laki-laki yang dikehendaki oleh Mbak Lisa, tidak semua. Ketika Mbak Lisa naksir nih dengan laki-laki tersebut, aku naksir nih dengan si Ricky. Ricky di sini kontak batinnya, melihat Mbak Lisa itu seakan-akan sebagai wanita idamannya. Di sini mulai Mbak Lisa menjalankan ritualnya untuk menumbalkan si Ricky. Itu akan diceritakan nanti di perjalanan selanjutnya dari si Mbak Lisa. Singkat cerita di sini, setelah semua itu terjadi, ritual pesugihan sudah dilakukan, tanpa Mbak Lisa ini menceritakan ada gangguan dari sosok ratu yang menggunakan pakaian hijau berbalut kain kuning tadi kepada si juru kunci dan kepada si Mbak Mawar. Pulanglah Mbak Lisa ini ke rumah kontrakannya. Beberapa hari setelah Mbak Lisa ini pulang, Mbak Lisa yang sebelum pulang ke rumah, di sini sudah diberikan syarat-syarat oleh si juru kunci pesugihan untuk menyediakan sebuah kamar, yang mana kamar tersebut adalah kamar persembahan untuk menyembahkan tumbal lah, untuk menyerahkan tumbal kepada si Dewi Lanjar. Di malam ketiga, Mbak Lisa ini didatangi lagi oleh sosok Dewi Lanjar, mengatakan bahwa beberapa waktu yang akan datang, tepatnya waktu yang sudah ditentukan dalam hitungan purnama, Mbak Lisa bilang, si Dewi Lanjar di sini meminta tumbal pertamanya. Terserah siapa yang akan kamu tumbalkan, yang penting tumbal kamu adalah sosok lelaki perjaka atau bujangan. Di usia Mbak Lisa yang pada saat itu ya sudah kepala 3, masuk 30 hampir 40 tahun lah umur si Mbak Lisa ini, untuk menarik atau memikat lelaki muda berondong lah di sini kita katakan, ini pastinya sangat sulit. Tapi dengan kecantikan yang berefek ya, kecantikan yang didapatnya dari susu tersebut, ini bukan sesuatu hal yang mustahil. Mulailah beliau di sini jalan-jalan ya dengan komunitas elit dari si Mbak Lisa ini. Ya beliau pun di sini berpenampilan layaknya orang-orang elit lah, nongkrong. Setiap nongkrong Mbak Lisa ini mulai menargetkan, mana nih laki-laki berondong yang bisa aku tarik ya, istilahnya bisa aku pelet lah. Waktu di sini terus berlalu sampai di mana waktu yang ditentukan ini sudah dekat. Beliau pun terdesak. Ya, yang mana inilah tumbal pertama. Mbak Lisa pun di sini belum mahir untuk menggunakan daya tariknya ini. Siapa yang ditumbalkan oleh Mbak Lisa? Keponakannya sendiri. Laki-laki bujang yang baru tamat SMA. Karena beliau tidak mampu untuk menyerahkan tumbal orang lain atau laki-laki yang tidak dikenal oleh Mbak Lisa. Naas nasib keponakan dari si Mbak Lisa. Ya, pemuda yang baru lulus SMA tersebut tiba-tiba tertarik, jatuh hati kepada Mbak Lisa. Beliau di sini mengatakan kejadiannya singkat sekali. Cuman Mbak Lisa ini nepuk pundak laki-laki itu, keponakannya, nanyain, kamu udah lulus ya sekolah? Sontak di sini pandangan keponakan Mbak Lisa ini mulai berubah. Pandangannya mulai ada hasrat, memperhatikan Mbak Lisa ini dari ujung kaki sampai ujung rambut. Di hari yang sudah ditentukan, Mbak Lisa di sini main lagi ke rumah keponakannya ini, ya, ke rumah saudaranya ini. Di sore hari menjelang malam, Mbak Lisa ini sengaja pulangnya dilama-lamain, minta antar lah Mbak Lisa ini sama ponakannya. Otomatis ibu dari keponakannya ini, saudara dari Mbak Lisa ini, tidak curiga lah. Ya, Mbak Lisa minta antar sama anaknya, dianterin lah, malah disuruh sama emaknya, anterin tuh mbakmu. Kasihan mbakmu pulang sendirian malam-malam kayak gini. Ya udah, diantarin dengan sepeda motor. Di atas motor di sini Mbak Lisa mulai beraksi, memancing nafsu dari laki-laki muda tersebut. Sampai di rumah kontrakan, apa yang diinginkan oleh Mbak Lisa pun terjadi.
laki-laki itu terpancing hawa nafsunya, sesuai lah keinginan dari Mbak Lisa, masuk ke dalam perangkap pesugihan Nyi Dewi Lanjar. Mereka di sini melakukan hubungan intim, yang mana ketika hubungan intim itu terjadi, yang melakukan itu sebenarnya bukan dari Mbak Lisa ini, enggak. Tapi tubuh Mbak Lisa ini sudah dirasuki oleh sosok Dewi Lanjar. Dewi Lanjar lah yang menikmati laki-laki muda tersebut, namun Mbak Lisa cuma sebagai canangnya saja. Setelah semua itu terjadi, tidak terjadi apa-apa. Efeknya kepada laki-laki itu tidak ada. Hari itu sama sekali tidak ada, tapi beberapa hari kemudian, keponakan dari Mbak Lisa terdengar kabar kalau beliau meninggal secara tragis. Meninggal dalam kecelakaan sepeda motor. Mbak Lisa pun di sini tidak sedih, karena Mbak Lisa tahu ini ada sangkut pautnya dengan Dewi Lanjar. Yang mana di sini ternyata lelaki-lelaki muda yang sudah ditargetkan menjadi tumbal, yang sudah bersetubuh dengan Dewi Lanjar yang diperantarai ya, atau yang menjadi canangnya si Mbak Lisa ini. Kalau si Dewi Lanjar tertarik dengan laki-laki tersebut, Dewi Lanjar akan mengambilnya untuk dijadikan selir laki-laki di kerajaan gaibnya. Namun kalau Dewi Lanjar tidak tertarik dengan laki-laki tersebut, cuman ingin memuaskan nafsu dari si Dewi Lanjar di dunia ini saja, laki-laki itu tidak akan mati, tidak akan diambil oleh Dewi Lanjar. Namun setelah bersetubuh dengan Mbak Lisa, laki-laki itu akan seret rezeki, hidupnya akan morat-marit sampai mati. Karena apa? Rezeki dari laki-laki yang sudah bersetubuh dengan si Mbak Lisa ini, itu akan diambil oleh si Mbak Lisa. Rezeki Mbak Lisa yang akan berlipat ganda. Itulah proses penumbalan dari pesugihan yang dilakukan oleh Mbak Lisa ini. Singkat cerita, waktu di sini terus berlalu. Waktu di sini terus berputar. Hari-hari dilalui oleh Mbak Lisa. 1, 2, 3 tumbal sudah dilalui, ditumbalkan oleh Mbak Lisa. Sampai di mana Mbak Lisa ini semakin mahir untuk menggait laki-laki. Kehidupan perekonomian dari Mbak Lisa pun di sini sudah berubah 180 derajat. Rumah kontrakan kecil, tempat tinggal Mbak Lisa di masa lalu, sudah beliau tinggalkan. Perumahan elit di sebuah komplek perumahan sudah dibeli secara cash oleh Mbak Lisa. Mobil mewah pun sudah terparkir di garasi rumahnya. Pakaian-pakaian branded, tas mahal, sepatu mahal sudah dikenakan oleh Mbak Lisa. Bahkan di sini kalangan elit pergaulan dari Mbak Lisa sudah jauh meningkat tinggi. Yang mana di titik itu semakin mudah Mbak Lisa ini untuk menggait laki-laki muda untuk dijadikan tumbal oleh Mbak Lisa. Di titik inilah kembali Mbak Lisa ini diperingatkan oleh sosok ratu, sosok yang menggunakan pakaian serba hijau yang tiba-tiba muncul dari mana, memperingatkan Mbak Lisa sudah hilang. Jangan kau lakukan ini lagi. Ingat, siapa yang kau inginkan ini adalah milikku. Laki-laki yang kamu kehendaki itu adalah cucuku. Sosok itu mengatakan seperti itu. Yang mana pada saat itu Mbak Lisa tengah menargetkan seorang laki-laki muda. Laki-laki yang tampan, yang mana asal usul laki-laki tersebut tidak diketahui oleh Mbak Lisa. Bahwa kakek buyut dari laki-laki tersebut masih memiliki darah ningrat, masih memiliki ada kaitan dengan kerajaan-kerajaan di zaman dulu. Dan menurut cerita dari Mbak Lisa, sosok yang ditemuinya ini, yang dulu pernah memperingati Mbak Lisa, baru beliau ketahui pada saat itu adalah sosok Kanjeng Nyi Ratu Roro Kidul yang mendampingi laki-laki yang akan ditumbalkan oleh si Mbak Lisa ini. Pertempuran pun di sini terjadi. Pertempuran antara Dewi Lanjar dan Nyi Ratu Roro Kidul. Fantastik.
cerita ini menarik sekali. Siapa yang menjadi korbannya? Mbak Lisa. Karena Mbak Lisa tidak dapat menolak kehendak dari Dewi Lanjar. Dewi Lanjar terus ngotot minta laki-laki itu yang ditumbalkan. Tapi Mbak Lisa di sini, di sisi lain, Mbak Lisa ini ditahan oleh sosok Ratu Nyi Roro Kidul. Oke, ceritanya seperti ini.